Bismillahirrahmanirrahim. Member DNA dimanapun Anda berada dan juga dulur-dulurku di seluruh tanah air. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, umur yang panjang, limpahan rezeki, dan yang terpenting kita hidup dalam keberkahan, daya yang kuat, dan energi yang positif agar kita selalu mempunyai bekal, mempunyai modal untuk selalu berbuat baik dan bermanfaat buat sesama tentunya. Teman-teman member DNA semuanya, kita seharusnya tahu ya tentang ilham. Ilham adalah bahasa rasa ya, bahasa gaib. Maksudnya begini, pada saat kita berdoa ya, berdoa nafas ya, itu seringkali kita mengerti sesuatu ya, mengerti sesuatu. Dia bukan kata-kata, dia juga bukan suara ya. Tetapi tiba-tiba kita mengerti. Jadi bahasa rasa atau itu adalah ilham ya. Ilham itu bisa ada yang buruk, bisa ada yang baik ya. Misalnya saya mau berbohong nah seperti itu. Itu tidak dalam bentuk kata-kata, tetapi kita mengerti ya. Atau misalnya, oh, wah saya ingin berbuat maksiat misalnya. Nah, itu kata-kata itu atau sesuatu itu masuk di dalam rasa kita. Kita mengerti seperti itu. Dan itu adalah ajakan. Nah, ajakan-ajakan ada yang positif, ada yang negatif. Yang negatif itu bisa saja dia datangnya dari hawa, dari nafsu, dari ego, dari setan, ya. Seperti itu. Tetapi apabila ilham atau perintah Allah atau bahasa Tuhan itu pasti bukan hal yang membuat kita gundah, bukan hal yang membuat kita tidak nyaman. Pasti apabila itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, datang dari Tuhan yang Maha Esa, pasti akan berdampak kepada diri kita berupa damai, berupa nyaman, berupa senang ya, karena tidak terbebani oleh rasa salah ya. Itu ilham ya. Jadi kita harus hati-hati dengan datangnya suatu bisikan atau ilham. Ya, bisikan ini tidak terdengar oleh telinga atau tidak terlihat oleh mata, tetapi oleh mata batin, oleh pendengaran batin. Nah, oleh sebab itu kita harus hati-hati dengan itu. Karena teman-teman yang sudah mengikuti video saya dari sejak awal, yaitu semua videonya adalah tentang doa nafas ya. Jadi doa yang diiringi dengan pada saat kita ada dalam kesadaran, sadar artinya mengingat Tuhan, menyebut Allah, dan juga kita sadar bahwa kita adalah makhluknya dan dia adalah kholiknya. Lalu kita iringi menyebut namanya dalam nafas kita ya, nafas kita yang keluar masuk, yang naik turun ya, dan juga kita terus teringat dengannya sambil kita menggambarkan doa-doa kita, membangun doa-doa kita sampai kita mendapatkan kenyamanan, kedamaian, ketentraman ya di dalam kita menyampaikan doa hingga ada rasa yakin yang kita sambut dan kita buktikan ya, kita wujudkan. Nah, tetapi bisa ada juga bisikan itu ya, katakanlah bisikan ya, bisikan itu muncul begitu tergesa-gesa, begitu ingin terburu-buru, tidak ada kesabaran, dan ada keinginan yang begitu meledak-ledak, yang akhirnya menjadi sebuah nafsu, yang akhirnya menjadi sebuah ambisi. Nah, itu bukan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari Tuhan, tetapi itu datangnya dari pikiran kita, dari nafsu kita, dari hawa kita, dari ego kita, mungkin dari syaitan. Nah,
itu semua adalah bentuknya gaib ya. Jadi kita berjuang melalui gaib ya, melalui spiritual ya, teman-teman. Baik, kita lanjutkan ya, kita terus lanjutkan doa nafas ini agar maksud dan tujuan kita, cita-cita kita bisa tercapai dan terwujud ya. Oleh sebab itu, teman-teman yang memang sudah mulai mengerti apa yang kita bicarakan terus dalam video ini, ayo kita teruskan ya. Jadi ini namanya doa nafas ya. Saya tidak muluk-muluk apakah ini spiritual, apa kerohanian, tidaklah. Ini kita doa nafas ya. Jadi nafas kita selalu keluar, masuk, naik, turun, itu dia biarkanlah dia, tidak usah kita atur karena memang sudah seperti itu, memang sudah ada seperti itu ya. Karena itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Itu adalah berkah, itu adalah anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita gratis ya. Nafas itu adalah sebuah kesempatan kepada kita untuk kita bisa menjalankan hidup dalam kehidupan, yang menjalankan kehidupan ini ya. Kehidupan ini penuh dengan tipuan, Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya ya. Oleh sebab itu kita harus hati-hati dan kita jangan buta dan tuli ya. Jangan buta dan tuli, maksudnya jangan buta dan tuli dalam rohani kita, dalam batin kita. Oke. Perjuangan ada yang lewat lahir ya, lewat diplomasi, lewat birokrasi, lewat paguyuban, lewat perwakilan ya Ibu Yasmin Muntas, dan juga dibantu atau dibela oleh Komisi 6 DPR RI Bapak Mufti Anam dan kolega dan yang lain-lain, masih banyak lagi yang membantu kita di Komisi 6 ya. Jangan khawatir, tetapi kita juga bantu dengan doa ya. Kenapa? Karena sebagian yang tidak mengerti dengan perjuangan lewat pengetahuan ya, kita lewat ilmu ya. Ya, jadi di sini atau di dalam rubrik video saya ini bukan omong-omong kosong, bukan, tetapi kita lewat ilmu ya. Jadi bukan lewat pengetahuan ya, tetapi lewat ilmu. Bukan lewat pengetahuan hukum, lewat pengetahuan bisnis, tidak. Tetapi lewat ilmu. Ilmu adalah pengalaman ya. Ilmu adalah hal yang kita alami ya. Kadang-kadang lewat semacam seperti ini ya, lewat ilmu seperti ini kita bisa datang lebih dulu ya. Kita bisa datang lebih dulu. Nah, kita berdoa ya lewat doa nafas, lalu kita terus terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala, terkoneksi dengan Tuhan Yang Maha Esa. Kita sebut namanya dengan kerendahan hati, dengan sangat berharap, kita gambarkan harapan-harapan kita ya, kiranya dana kita bisa aman, DNA bisa reposisi ya. Kalau memang sudah ada keyakinan ya kita kunci ya, kita sambut ya. Dan kita sabar. Sabar artinya kita mengharapkan, kita siap menerima ya, kita mengharapkan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan Yang Maha Memberi ya. Kalau sudah ada rasa itu, kita kunci ya. Nah, kalau ikhlas itu kita juga adalah siap untuk melepas. Itu ikhlas ya. Ikhlas itu kita siap memberi. Oke, kita seyogianya lepaskan semua ya, lepaskan semua, karena semua nafas, semua hidup, semua permasalahan, semua kekayaan, semua jabatan, semua kehebatan yang mungkin diakui oleh diri kita itu kita lepas secara ikhlas. Itu adalah milik Tuhan, milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak punya apa-apa, kita ikhlas ya. Itu serahkan. Nah, itu ikhlas. Kalau sabar adalah kita sudah mengetahui jawabannya, lebih dulu mengetahui dari apa yang sedang diperjuangkan, lalu kita ikat dalam kedamaian, kenyamanan ya, kita sambut terus-menerus dalam sukacita ya, dengan sukaria, lalu kita bersabar ya, dengan sabar. Sabar artinya siap menerima ya, siap menerima dan tidak ada prasangka buruk ya. Seperti
waktu kita kecil merengek ingin dibelikan mainan oleh ibu bapak, ya, lalu mereka menjanjikan ya nanti sore kita belikan. Nah, maka kita menunggu, ya, menunggu dengan sabar, tidak ada prasangka buruk terhadap orang tua kita yang akan memberikan mainan itu. Persis seperti itu, persis seperti itu. Oke, jadi kadangkala jawaban atau ya jawaban dari permasalahan kita sudah dapatkan lebih dahulu, ya, kalau lewat jalur ini. Yang jelas apa yang kita bicarakan dalam video ini sejalan dengan apa yang sedang diperjuangkan oleh teman-teman kita lewat birokrasi, lewat diplomasi, lewat paguyuban, lewat perjuangan, ya, lewat perjuangan apapun, ya. Dan kita doakan terus kiranya pemerintah, regulator, wakil-wakil rakyat dan juga badan-badan hukum, ya, itu akan adil, arif dan bijaksana, dan keadilan ada di tengah-tengah kita, yaitu kita terus berusaha, ya, lewat lahir dan batin, ya. Kita juga bisa melalui batin kita. Nah, lewat lahir kita, ya. Lahir kita jangan terjebak dalam keadaan yang was-was, jangan terjebak dalam keadaan yang takut, yang membingungkan, yang akhirnya pesimistik, ya. Itu jangan terjebak dalam raga semacam itu. Itu masih wilayahnya raga, ya. Kita hilangkan, ya. Kita hilangkan segala bentuk pikiran, ya, karena di dalam pikiran itu tempatnya sumber penderitaan, ya, tempatnya sumber penderitaan. Yang terpenting kita bisa memilih, ya, bisa menseleksi ilham-ilham yang datang kepada jiwa dan raga kita, yang datang kepada jiwa kita. Itu sifatnya gaib, ya, Bapak dan Ibu. Jadi itu gaib, ya, itu adalah hal yang gaib. Jadi kalau petunjuk-petunjuk itu meletup-letup, ya, berupa emosi, berupa ambisi, ya, itu hati-hati, ya. Dan Allah memang Maha mengabulkan. Walaupun itu bentuknya mendadak, ya, begitu cepat, ya, itu kita harus juga harus ada dalam ketenangan, kedamaian dan kenyamanan, ya, harus selalu dalam keadaan itu, ya, karena kalau begitu mendadak, ya, sepertinya misalnya kalau datangnya malam itu tidak mendadak, ya, tapi ada tanda-tandanya. Tanda-tandanya matahari mulai meredup, cahaya mulai meredup, binatang, suara-suara binatang sudah mulai di hutan-hutan itu mulai berbunyi, ya. Ayam pun sudah mulai kembali ke kandangnya. Seperti itulah. Jadi ada tanda-tandanya. Apapun ada tanda-tandanya. Jadi jangan cari yang mendadak, ya. Ya, jadi kita harus selalu terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala dalam doa yang damai, yang nyaman, yang tentram, yang seperti itu, ya. Dan kalau memang sudah ada jawaban itu, sudah ada bisikan itu, sudah ada ilham itu yang positif, yang nyaman, damai, ikat saja, ya. Hati-hati dengan bisikan atau ilham-ilham yang negatif. Nah, sifatnya mengerikan, sifatnya mendadak, sifatnya penuh ambisi, ya, sifatnya penuh prasangka. Itu yang harus hati-hati. Kita membaca sosial media langsung terpengaruh pikiran kita, lalu ada prasangka. Melihat sebuah kata-kata ponzi, wah, kena, kita langsung terpengaruh, ya. Yang terpengaruh adalah gaib jiwa kita, ya. Oke. Ini simple, ya, simple, kita lakukan dengan tulus, ya. Memang manusia ini harus berbudi, ya. Agama kita ini agama budi luhur, kan gitu. Ya, semua agama baik, ya. Islam, ya, saya penganut Islam, saya meyakini Islam. Nah, itu baik. Yang Kristiani juga baik, yang menurut penganutnya, ya. Jadi dalam hal ini bukan dilihat dari segi agama, ya, tapi kita berbudi, ya, kita berbudi untuk mendapatkan budi luhur, ya, budi luhur. Bapak dan Ibu semua, teman-teman member DNA, kalau saya bukan orang pintar, bukan dukun juga, bukan orang biasa, ya, orang biasa.
yang mungkin lebih dulu mendapatkan jawaban ini. Saya ingin Bapak dan Ibu mendapatkan jawaban ini ya, lalu ikat, lalu wujudkan. Kita bersama-sama ya. Nah, ini DNA akan baik-baik saja dan kita juga aman. Apabila jawabannya adalah lalu bagaimana sudah Ponzi, lalu bagaimana sudah scam, itu main pikiran lagi ya, main pikiran lagi. Ayo main rasa ya, ayo main rasa ya. Sukses selalu, dana kita aman, DNA akan reposisi dan akan kembali kita buktikan ya, kita wujudkan bersama-sama ya, harus diwujudkan bersama-sama, kita kawal terus. There's nothing personal, it's only for DNA Pro.